Halo sahabat bumi. Nah, kali ini kita spesial banget eventnya dan kita juga kalau kita biasanya ini ngundang orang untuk jadi narasumber, sekarang kita yang datang, betul nggak Kak? Nah, makanya tamunya juga tamu yang spesial. Nah, langsung aja kita kenalin ke kalian tamu spesial kita kali ini, yaitu Tikus Band. Nah, kita minta izin sekalian supaya suaranya dan mukanya lebih jelas. Kita minta izin untuk copot maskernya. Supaya suara dan muka lebih jelas. Iya, Karena kita juga udah vaksin. cek semua juga kan, udah vaksin juga ya teman-teman semua ya. Iya. Insya Allah kita aman. Nah. Teman-teman jangan lupa vaksin untuk biar kita semua terhindar dari Yes. COVID. Oke? Siap. Nah, ini luar biasa banget ya, kita sekarang bisa datang ke rumah dan ke markas ya. Nah, markas ya. Kita biasa sebutnya sarang. Sarang tikus. Sarang Waduh. tikus. Ini namanya unik, tikus, dan tempatnya juga sarang tikus. Wah, ini unik banget. Nah, sebelumnya kita perlu kenal dong. Ini personil-personilnya ini kan udah kelihatan ya gondrongnya, gaya-gayanya, tapi kita perlu tahu Siapa aja nih? siapa aja personil. Sekarang yang ada Silakan di- dari Mas. yang ganteng. Ya. Yang ganteng atau semua. Saya Jim, posisi saya bass dan vokal. Oke, Mas Jim ya. Saya Gali, posisi saya biasanya saya cuci piring. Bukan bukan gitu. Saya lead vokal dan juga rhythm. Gitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Jaru, posisi saya di Tikus Band sebagai keyboard dan gitar. Gitar. Gitar, ya. Ini bukan gitar, ini piano. Oh iya. Lucu loh. Wah, Sebelumnya kita ucapkan terima kasih nih buat teman-teman dari Bumi. Ya, Ini saya dong yang berterima kasih Akhirnya karena sampai juga kita ke sini ya. Iya. dikasih sampai ke sarang tikus nih sampai hari ini. Terima kasih kedatangannya. Semoga dari teman-teman Bumi ini semakin sukses lagi. Amin. Selalu diberikan kemuliaan, Alhamdulillah. Amin. bahagia dan lancar terus. Iya. Kenapa sih namanya tikus? Apa salah nih? Penyebutannya sebenarnya Tikus. kayak apa sih? Tikus. Cuman kata orang lebih menyedihkan pakai spelling bahasa Inggris. Ah. Tikus jadi. Nggak, sebenarnya lebih gampang dia ngomongin aja sih Betul, tikus. lebih gampang diomongin dan lebih gampang diingat. Benar. Tapi Apa nih? Singkatannya? sebenarnya aslinya tekus karena kita artinya terinspirasi kuskus. Oh, terinspirasi. T-nya itu T-nya terinspirasi. Terinspirasi kuskus. Atau kadang media yang lain juga suka menambahkan kayak tribute kuskus Oh, ataupun trio kuskus. Trio, memang cuma bertiga nih. Sebenarnya intinya bertiga. Intinya bertiga. Maaf ada yang bilang Tangerang kus-kus. Karena dari Tangerang ya. Ya, kita soalnya lagi ada di Tangerang nih. Bebaskan teman-teman berkreasi ya. Ya kan? Jadi boleh ya sebut apa aja. Boleh, ya. boleh. Teman-teman dari Tionghoa kus. Bisa. Mungkin bisa. Yang penting ada kus-kusnya ya. Boleh. Lucu ya ternyata. Kenapa nggak jadi pelawak gitu? Nah, itu justru ketika disuruh ngelawak malah nggak lucu. Oh, iya. Kita konsepnya jago kandang. Boleh. Jadi Pak Jaru nih di sini lucu ya kan, di bawah kenyik. Jago Dan kandang. si tikus itu memang terinspirasi dari kus-kus ya. Kus-kus yang band legendaris itu kan ya Bang? Iya, Iya, betul. betul. Sempat legend dan sangat luar biasa terkenal tahun 60 Siapa sih yang nggak kenal gitu sama tikus? Tikus kus-kus ya. Iya. Dari zamannya kolonial sampai milenial sekarang kan gitu. Tapi jangan salah Kak, tikus juga sekarang lagi viral-viralnya. Oh iya benar. Kita Oh. makanya Kalau bisa kita- datang ke sini tuh karena lagi viral. Iya, Apalagi basisnya. Waduh. Basisnya. Masa ya? Kita lihat di Instagram, kita lihat di TikTok. Terus kok ini tikus semua ya, ini kita jadi penasaran gitu. Jadi ngeliat terus kita kepoin juga kan, ada Bang Jim yang lagi mendalami boxer ya kayaknya. Boxing. Si lucu nih. Baru lawaknya baru. Angkut apa? Oh, ya. Ya sebenarnya kalau dibilang viral ya kita nggak tahu kalau sebenarnya tuh kita viral. Enggak tahu, enggak sadar. Biasanya gitu. Rendah hati loh. Rendah hati, Rendah hati loh. Biasanya orang kayak oh iya gue viral. Kan gitu. boleh dibilang kita kan terjun ke dunia sosial media gitu baru ya. Oh. Baru sekitaran sebulanan ini lah ya. Tapi YouTube, kalau TikTok main musiknya udah berapa lama? udah berapa? 13 tahun. 13 Oh, tahun dari dari 2007. Berarti sekarang usia baru 13 ya? Oke. Oh, mencoba lucu.
Iya dong, harus dihargai dong. Boleh. Tapi 13 tahun ini kalau ngebesarin anak udah SMP ya? Oh iya, masih mencoba. Masih mencoba. Lagi musik mikirin gaya sekolah. Oke. Nah, mas-mas kalian deh, kita panggilnya mas atau bang nih? Boleh, Mas. Mas aja mas ya, oke mas. Jangan Nah. disayang aja. Waduh. Nah, kalau kita bicara 13 tahun berkarir atau berkarya di dunia musik, pasti setiap personil, setiap mas-mas ini punya cerita tersendiri, punya kesan tersendiri di salah satu event. Nah, Bukan gitu kan. jadi dari mas-mas sendiri, coba bisa nggak ceritain satu event yang paling berkesan gitu? Atau mungkin ada momen apa? Ada momen apa ya? Boleh Yang boleh tidak begitu. pernah terlupakan gitu kan. Di sejak di Tikus Band ini. Sejak Pas di sebelum Tikus Tikus Band. Karena kenangan pas kecil banyak. Kan konteksnya. Iya. Ya, lagi tikus ya, Oh, jangan iya. bawa-bawa masalah pribadi. Nah, Ya, kita banyak ya kalau dibilang momen-momen apa berkesan gitu. Tapi ada beberapa Bener tuh yang itu tuh. belum mas, ada beberapa yang berkesan. mencoba. Jadi kita pernah main di Rutan. 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 Belum pernah kan band manggung di penjara. Itu tuh penjara Iya. kan. Rumah tahanan kan? Iya, iya. Kita rutan mana gitu, rutan tuh beda ya. Sama ya. Pengertiannya kita sama ya. Sama. Sama ya. Sama-sama. Jadi itu aja lagi ada kasus. Alhamdulillah. Bukan ya, bukan. Sebelum nge-band di depan para orang-orang Para napinya pernah betul. Jadi itu Kapan tuh? apa ya? Itu 2009. Jadi waktu itu kita ada kesempatan dari lembaga, ada dari teman-teman dari Madura kebetulan kita dapat kesempatan bisa menghibur teman-teman tahanan di sana, ya kan? Udah gak ada narapidana nggak sih namanya? Ya masih ya. Tahanan ya. Ya. Dan memang kan semua orang pasti butuh hiburan, ya kan? Dan kita pun Apalagi mereka. kita pun merasa terhibur ketika orang bisa terhibur dari kita. Jadi ada tumbal baliknya. Timbal. Usahanya. Pikir proyek ada tumbal. Ada timbal balik juga. Tumbal tuh pohon tumbal. Bang. Tumbal. Ya tapi di Rutan itu menarik karena kita kan nggak pernah kan. Mungkin kalian juga nggak tahu kan gimana. Iya, kita Jalan belum Kita itu. harus bikin panggung dong nggak? Dibuatkan panggung. Ada panggung, ada Ada panggung. panggung. Iya. Enggak, karena kalau image-nya rutan itu kan serem banget gitu. Surprisingly, Kalau ada apa-apa surprisingly ternyata memang isinya orang sebenarnya proses menjadi orang baik gitu kan. Masih akan mungkin membutuhkan beberapa waktu, dan orang itu isinya akrab-akrab semua baik. Bahkan banyak yang justru karena kita lagu-lagu nostalgia ya, banyak yang nangis, Oh. ingat masa lalunya gitu kan. Bukan berarti punya satu kesalahan dan orang itu jadi berubah kan. Bagus banget itu lawas. Iya dong. Kita kan lengkap pakai lengkap ya. Iya. Tapi menarik Itu kok. rutan ya. Iya kan di rutan biasanya orangnya ada serem-seremnya. Nah terus kan kalau aku sendiri pernah nonton Iya, kan. tikus ini lagi tampil kan aku ikut joget ya. Nah penonton di rutan ini gimana? Kan yang tatoan gede gitu ya joget. Joget gitu. Joget, lagu ada Melayunya kita ada joget, ada pakai ronnya mereka juga Dance juga ada lagu sedihnya, ada yang nangis juga. Wow. Iya. Kalau Gali itu ya, kalau Gali pengalaman Di rutan Di ya. rutan, Satu-satu di ya. rutan. Cuma kalau kan Kak Jarum. di pengalaman itu di panggung di rutan juga. ya yang lain dong. Sama. sekali doang berarti kita. Oh, side project. Saya project. Dia waktu itu emang Yang lain. Apa ada kasus di rutan? jadi Kak Jaru di mana Kak Jaru? pengalaman pasti semua berkesan kan. Paling Betul, dong, betul, betul. paling. Yang paling berkesan itu waktu kita tahun 2009 pernah perform bareng, jadi bikin konser 3 generasi. 3 generasi. Jadi ada Kuskus, ada teman-teman Kuskus junior, dan kita Tikus 3 generasi. Memang kan kita kan sebenarnya waktu itu eranya kita masih umur 10 tahunan. Ya kan, jadi era iya memang kita bukan ada saudara sama Kuskus, tapi secara era kita eranya cucunya Kuskus sebenarnya. Gitu. Oh
umur 10 tahun kita semua 10 tahun ya. Bareng 10 tahun semua ya. kompak gitu enggak? Enggak mungkin. Kita ada kakak ya? 2009 berarti. Oh ini ada kakak ya? Ada kakak. Ada Iya. kakak. Oh, ada kakak. Oh, Wah. tapi satu keluarga. Halo. Kita jangan pindah ke lain topik, kita bahas dulu ya ada kakaknya ini justru yang Itu yang enggak Jadi ada kakak. people soalnya. kakak tertua yang mana? Guys. Yang paling kiri Yang paling Kak Jaru. Ya, Mas Jaru yang paling. Setelah itu setelah Mas Jaru, aku baru J. oh, Tapi emang kalian cuma 3 bersaudara atau Kita ada 6 bersaudara. ada 6? Kalau di keluarga aku anak 3, Anak ketiga. Bali anak ke-3 juga. Mungkin. lahirnya bareng gitu. Bener. Ada keempat dan Jim anak ke. Nah, siapa anak keberapa? Saya anak orang. Dan kalau manggung tuh berempat kan ya? Satu lagi Ada drum papa. papa. Oh. Ya. Oh itu semua satu keluarga ya? Iya, Wow. Nah, ini Bisa ya satu keluarga tuh jadi satu apa saling melengkapi. iya betul ya. Terus ada Pas gitu, maksudnya pas banget kita bisa ngisi satu ada vokal, ada yang bisa ngisi bass, lagi bass, Isi drum. Sebenarnya ngurangin budget juga sih kalau kita. Sharing gampang ya? Benar, kalau ada orang lain kita harus. Oh iya, sharingnya susah ya. Ini kadang kalau ke anak yang kalau ada yang paling kecil mungkin yang diem kan. Sponsor. Oh, bukan. masuk kayak Next. Dia masuk. Dia masuk. Oke, nah ini buat Bang Jaru nih ya, buat Bang Jaru yang anak istilahnya anak tertua di tikus ini. Iya. Gimana rasanya sebagai anak muda yang konsepnya kan belum ada, mungkin kayak papa baru bikin konsep yang masih ngawang-ngawang mungkin ya. Iya. Terus sampai kakak akhirnya Mas ini yang mengiyakan ide papa untuk bikin band tikus ini. Artinya ada penerimaan. Penerimaannya itu gimana? Dipaksakan sama bapak kan anak-anaknya kan biasanya kan gitu. Sebenarnya papa itu selain memang seorang ayah, papa itu juga jadi guru. Oh. Kan biasanya kan kita orang tua, papa punya papa, Bapak siapa? apa namanya Pak Agus Tamarza. Oh, Pak. Kebetulan lagi kondangan papa. Iya ya sayang sekali beliau tidak bisa ikut ya. Iya, dan papa kan kadang seorang anak itu nggak tahu kan apa yang terbaik buat diri sendiri. Dan pasti orang tua akan memberikan yang terbaik, walau itu terasa sedikit tidak cocok awalnya. Apalagi saya justru pertanyaan tepat nih, justru Jaru sendiri banyak apa ya pertentangan dari papa dulu. Banyak. Kalau adik-adik kan biasanya suka ikut kalau memang udah ada apa bapak yang ngomong, kakak yang ngomong mah tinggal ikut aja gitu. Belum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, seru ya ngobrol Iya, kita ini ya. luar biasa, Ini tapi baru kita mulai harus nih. break dulu sebentar. Siap. Kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Iya, kembali lagi di Bumi TV. Nah, Kak, kita langsung tanya-tanya lanjut gimana, Kak? Benar. Nah, tadi sampai pada masih penasaran. betul Detailnya lagi banget. tentang tikus band kita nih yang menjadi narasumber, bukan ya, apa band apa gestar kita. Gestar kita. Nah, ini kita melanjutkan pertanyaan dari saya. Iya, tadi Buat baru nyampe. Bang Jaru. Iya. Belum buat Bang Jaru. Jadi gimana perasaannya, atau ada nggak sih proses menerimanya itu apakah gampang atau Memang awalnya apa tadi saya ngomongnya? Memang awalnya rada sulit. Cuman kan memang seorang anak itu kadang belum tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Anak-anak karena belum makin baik waktu juga. Karena saking banyak karena juga ya. Jadi papa pasti memberikan yang terbaik buat anaknya. Yang mungkin bentuknya musik. Dari musik ini kan juga kan banyak belajar, kita ketemu banyak orang, kita bagaimana ke beberapa orang, bagaimana kita how to sama orang, dan lama kelamaan akhirnya kita bisa. Jatuh cinta juga ya. Iya, iya. Iya, itu pesan moralnya tinggi banget loh. Karena banyak banget anak-anak zaman sekarang yang kadang-kadang nggak mau dengerin apa kata orang tuanya betul kan. banget. Padahal pasti setiap orang tua mengarahkan yang terbaik ke teman-teman. Dengerin Ya, tuh. betul. Bisa mau jadi seperti apa suksesnya seperti teman-teman Tikus dari tikus. Iya. Lanjut tadi sebenarnya pertanyaan apa? Pertanyaan siapa sih? Ya, kita kembali dulu deh ke pertanyaan ke Bang Jaru ini yang paling berkesan. Event paling berkesan atau manggung paling berkesan buat Bang Jaru? Manggung paling berkesan waktu itu semua Sibuk berkesan pasti kan, dan paling berkesan tuh tahun 2009 kita sempat
bikin konser 3 generasi. Oh iya tadi kita Oh, generasi tiga ya. generasi. Itu di mana tuh? Itu di Balai Sarbini. Balai Sarwo. Gede dong. Balai Sarbini. Balai Sarbini di Semanggi ya. Dan jadi ada kus-kusnya waktu itu, Ayon waktu itu masih ada junior anak-anak dan kita. Jadi emang sempet ya ada Iya. manggung dengan tikus Dengan dengan kus-kusnya langsung ya. Walau kita memang bukan cucunya, walau memang kita bukan cucunya kus-kus, cuma kita cucu secara eranya aja gitu. Sebenarnya kalaupun bukan anak biologis tapi anak filosofis ya. Wah, keren banget. Ya, menerima endorse. Oh enggak. Nah, sekarang buat Bang Jim. Oh iya. Gimana Bang Jim event yang paling berkesan atau momen Event paling berkesan? berkesan lebih ke momennya sih. Momennya. Kita waktu itu pernah main di mana, di Jambore ya. Di Jambore. Jambore. Cibubur tuh. Pramuka. Jadi di situ kita main di hadapan ratusan ribu anak-anak pramuka ya. Itu dan kita menghibur sana dan malam itu kita dilantik jadi duta penggalang. Duta Penggalang. Oh, ada fotonya ya. Iya, fotonya kita tayangin. Oh iya, akan kita tayangkan Di sini fotonya. ya. Ada di sini. Wah, Pasang ini aja ya. ini luar biasa. Orang kan anak-anak zaman sekarang ini banyak yang mungkin udah ngerasa pramuka ini tidak sesuai dengan apa yang mau dia gitu. Nah ini justru malah tikus jadi duta penggalangnya. Luar biasa. Nah, saya tuh jadi pembina pramuka tuh, tapi karena sekolah kan cepat nggak ada pramuka kan ya saya. Iya. Kita emang sangat tunggu masih sekolah tetap ada pramuka ya. Bagus kalau pramuka hebat bisa bikin aja. Oh iya. Bisa bikin tenda. Oh iya benar. Bukan benar. gitu. Bikin Yang paling penting sampul dari ya. pramuka bisa bikin api unggun. Kenapa dulu nasi goreng? Kalau ini kan semua bisa. Akhirnya kenapa nasi goreng gitu. Pramuka bisa bikin nasi goreng gitu. Tapi saya pernah dengar loh kalau tikus band pernah manggung yang sampai dikawal sama apa tuh TNI ya? Iya, Iya. iya. Oh iya, Gimana dengar itu? katanya sampai naik pesawat. Lebih gitu ya. berlebihan gitu apa The Beatles ya? Mirip The Beatles jadinya dikawal TNI. Itu gimana ceritanya, Mas? Ya waktu itu paginya saya gue jawab nggak oke. Ya, boleh. Waktu itu paginya kita ada manggung tuh. Ah, Siang ada manggung dan ada malamnya ada acara lagi, jadi mesti ngejar acara itu. Di mana ya? Dulu itu di ini ya di Malang, di Malang ya, di pantai Ngantep Malang tuh. oh betul. Jadi kita terbang di pesawat paling terakhir lah, jam 2 malam itu. Sampai sana paginya langsung main, jam 7 pagi langsung main. Mandi pakai tisu basah aja, gitu, perjalanan. Ya. Jadi ngejar waktu di awal. Itu berarti karena nggak ada apa tadi nggak ada pesawat ya, jadi mau nggak Iya. mau harus Dijemput dijemput ya pakai Hercules ya. Iya. Wah. Itu beneran pakai Hercules yang punya TNI Iya, yang militer iya. hijau itu. Iya. Iya. Berarti udah pernah nyobain naik itu ya? Pernah. Wow. Ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Kenapa ngeri-ngeri Nah, sedap? kenapa tuh? guncangannya. Kita nih semua takut terbang tuh. Oh iya. Takut Itu terbang. kalau waktunya mepet tuh kita loncat tuh ya Langsung ada waktu. Langsung pakai parasut ya. Pakai parasut lah langsung. Kayak Free Fire. Pernah denger juga katanya pernah jadi band pengganti bukan, harusnya kalian manggung tapi diganti sama tikusnya Sama lain- kus-kusnya dan asli. kus-kusnya Iya, asli. iya. Itu gimana ceritanya ya? Bukannya kalian yang pengganti ya? Sebenarnya cerita sih panjang dan Terbalik rada gitu ya. jelimet ya. Gimana yang menjelaskan? Jadi sempat kita ada manggung di satu angkatan. Sorry, itu di Kementerian Pertahanan waktu itu. Wow. Kementerian juga. Oh, mainnya di militer gitu ya. Iya. Tapi sebelum di Kementerian Pertahanan kita ada acara reuni lain dan ternyata di antara mereka itu ada yang kenal, dan akhirnya kita pindah acara dan dari acara reuni kita pindah ke acara Kementerian Pertahanan dan acara reuni itu diisi kus-plus, diganti Wow. kus-plus. Oh, ditukar gitu. ya? Kus-plus. Malah bukan kus-plus, itu ada Dewi Yul juga. Oh gitu. Dewi Yul tau kan lagunya? Apa coba? Ketika pertama Berjumpa. Oh, gimana? Gue tahu lah. ngetes ya. Ngetes. Ya itulah ya. Simpelnya seperti itu. Itu gimana keren seperti banget itu. berarti tikus ya, bukannya tikus kus-kus Digantikan digantikan tikus. tikus Iya. tapi sebaliknya itu. Ya. Kita juga salut sama personil khususnya Pak Yon ya. Vokalisnya itu dia emang
sangat membumi. Ya. Sangat membumi, Iya. membumi. Jadi dia sering bilang sama kita gitu ya, sama teman-temannya, kita manggung bareng Tikus. Dulu kita kan kalau plus openingnya kita gitu, dan dia bilang kita manggung bareng Tikus. Dia yang ngomong, Wah. kita yang ngomong kita bareng Pak Yan loh. Iya. Harusnya loh kayak gitu. Dia malah bilang, harus Berarti mereka juga bangga ya. bangga dan kita bangga bener Kus. Iya, kita sangat bangga. Kita bangunnya Kus Susun ternyata juga bangga sekali punya Aduh. Tikus Band. Nah ini keren banget. Jadi walaupun nanti kata Bang Gali pada takut terbang, setidaknya karir musiknya Selalu terbang ya. Mengudara selalu ya. Boleh ya, boleh. Kalau sebelum pandemi selalu ini ya, selalu ada panggung ya. Kalau masih manggung gitu kalau sebelum pandemi. Oh, Beneran, dulu panggung. tiap hari. Setiap Bahkan hari. bahkan ada yang tadi aku ceritain karena ngejar waktu itu, karena kita sehari bahkan bisa 3-4 kali manggung. Gimana tuh jaga stamina-nya tuh? Nah ini menarik banget ya. Ini tiga maaf ya, saya aja yang cuma kuliah kadang capek gitu. Pulang kampus, aduh bos. Ini mas ini gimana caranya tampil 3-4 kali sehari dengan tetap menjaga kesehatan dan stamina, itu gimana? Jadi misal hari ini kita manggung 4 kali, besok seminggu kosong tuh. Enggak ada. Itu tabung. Kirain ini geser jadi sekarang semua ya. Gimana tuh tadi? Iya. Tetap dengan, jadi yang wawancara Anda berdua ya. Jadi itu memang kita bagaimana pinter-pinter ngajaga istirahat, minum air putih itu juga penting. Kita juga kan emang Karena kita harus rutin hamain ya. Itu aja. Wah ya. Air hamain. Hamayim. Kayak ada manis-manisnya. Itu punya sebelah. Jadi Ini tuh dari kebanggaan kita nih sama Yemi. Saya Iya. juga kenal nih ya kan. Oh iya, ini sangat familiar ya buat kita ya. Karena- Dari mana coba? minum air putih itu bisa bikin kita lebih fokus. Karena kan kita kan bermain musik itu tidak hanya dengan tenaga, tapi juga dengan pikiran, juga dengan perasaan gitu kan. Ya, itulah minum air putih. Membutuhkan cairan lebih. Iya. Tapi Wow. menjaga kesehatannya apa lagi selain ini? Hah? Apa lagi selain? Ya, dengan banyak-banyak olahraga, istirahat. Boxing, juga. ya boxer apa boxing? Boxing. Suka jogging. Ya. Jogging gitu. Bahkan nggak jarang sih orang nanya kayak gitu. Apa namanya? Banyak orang yang nanya, kok bisa manggung, kita sekali manggung kan nggak hitungan lagu ya, per jam gitu ya, sejam 2 jam itu lagunya tentatif lah bisa berapa aja tuh. Iya. Kadang kalau di TV malah kita dikasih lagu, kalau di TV kan dikit kan ya, 1 lagu 2 lagu itu dia sebenarnya secara pribadi kepuasan batin itu kurang. Senangnya memang yang lama ya. Iya. Kita 1 kurang 30 kan. Nah, ini Mantap banget. kita obrolan kita semakin memanas, semakin berisik ya. Ini udah seru banget dengerinnya. Tapi kita akan break dulu sebentar. Kita akan kembali lagi ke segmen selanjutnya. Tetap di Bumi TV. Cuma apakah benar kita mampu kasih jalan gini semua tuh kan? Sampai katanya sampai sana